Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dengan video pembelajaran. Untuk kali ini saya akan sampaikan masalah yang berkaitan dengan cerpen, yaitu menentukan unsur pembangun dalam cerpen, baik yang dibacakan maupun yang didengarkan. Adapun fokus pembahasan nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik. Di antaranya ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, kemudian kebahasaan, dan amanat. Mari kita ikuti uraiannya satu demi satu. Menentukan unsur pembangun dalam cerpen yang dibaca atau didengarkan. Unsur pembangun itu apa? Unsur pembangun ya unsur yang membangun cerpen sehingga menjadi sebuah cerpen yang bisa dinikmati atau layak dinikmati. Unsur pembangun itu apa saja? Kita lihat bahwa unsur pembangunan cerpen tersebut diantaranya tema, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar atau setting, alur atau plot, gaya bahasa, dan amanat, atau yang sering disebut dengan unsur intrinsik. Nah, di balik itu ada yang kita sebut juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi tadi yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu meliputi tema, penokohan atau tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yang diantaranya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan latar belakang budaya, nilai atau pandangan hidup penulis. Nah, unsur intrinsik itu apa saja? Yaitu tema, ini juga sudah disebutkan di atas, tokoh atau penokohan, kemudian alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, kita akan mencoba ulas satu persatu. Sekarang yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama dalam pengembangan cerpen. Ini menjadi dasar dari pembuatan atau penciptaan cerita pendek. Misalnya kita melihat ada tema kepahlawanan, ada tema ketuhanan, ada tema pendidikan, kemudian ada pula tema persahabatan dan tema-tema lain. Sekarang tokoh atau penokohan adalah pelukisan pelaku yang meliputi watak dan tingkah laku. Ada dua macam tokoh yang sering kita kenal. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai watak baik, biasanya sebagai tokoh utama, dan ini tokoh yang disenangi. Sedangkan yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh yang mempunyai watak jahat, yang merupakan lawan dari tokoh protagonis. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalinan atau rangkaian peristiwa. Di dalam alur kita kenal ada alur maju atau progresif, yaitu alur yang disusun berdasarkan urutan dari awal peristiwa sampai akhir peristiwa. Ini lazim ditemui dalam
cerpen-cerpen yang sering kita baca. Kemudian alur mundur atau regresi, yaitu alur yang merupakan kebalikan dari alur maju. Cerita ini dimulai dari akhir kemudian merambat ke bagian awal. Kemudian ada lagi alur campuran. Alur campuran ya alur campuran di antara alur maju dan alur mundur, kemudian sampai dengan klimaksnya. Bisa juga alur ini dimulai dari tahapan klimaks, kemudian memulai dengan perkenalan alur maju, kemudian nanti mundur kembali ke bagian akhir. Kemudian latar atau tempat, bisa juga latar waktu atau latar suasana. Latar tempat berkaitan dengan di mana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Kemudian kalau latar waktu berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam cerpen. Kemudian latar suasana berkaitan dengan bagaimana atau berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah teknik bercerita pengarang dalam menyajikan suatu cerita fiksi. Jadi ini hanya teknik bercerita pengarang. Pengarang bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya, atau bisa juga menggunakan kata kami. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, ini pembaca seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Di sini menggunakan kata aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Bahkan mimpi-mimpinya tokoh ini pengarang serba tahu. Kemudian gaya bahasa atau sering juga disebut majas, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Jadi bahasa yang digunakan dalam sastra ini berbeda dengan bahasa-bahasa karangan ilmiah yang lain. Di sini gaya bahasa untuk menghidupkan suasana, untuk menghidupkan alur cerpen. Kemudian amanat. Amanat ini adalah nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Amanat ini harus bersifat positif, di mana semua isinya berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral tersebut nantinya dapat dijadikan contoh oleh pembaca atau audiens sepanjang hidupnya. Jadi kalau misalnya ini lebih singkat, amanat itu adalah hal yang ingin disampaikan oleh pengarang, nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Demikian informasi tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.